tanggal 22 Juli kalau nggak salah kami mendapatkan surat dari HPPK, permohonan pendampingan dan advokasi. Kami mencoba menggali informasi, kami mencoba mengumpulkan fakta-fakta, bukti dan data yang harusnya kami miliki, dan alhamdulillah ini sampai pada tahap yang cukup kuat sehingga kami menyimpulkan bahwa pasar ini tidak perlu ada revitalisasi. Pertama, alasannya apa? Alasan pertama, pasar ini masih sangat kuat dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Jauh pertama kali datang kami di Pasar Klewer, itu kami sudah sampaikan bahwa IKAPI pada dasarnya tidak menolak revitalisasi asalkan proses revitalisasi itu dilakukan dengan baik, komunikasi itu dilakukan dengan baik, tahapannya dilakukan dengan bertahap dan bertingkat. Terus pasar itu memang benar-benar, kalau memang direvitalisasi pasar itu benar-benar membahayakan, sudah tidak layak dan membahayakan pembeli dan penjual, itu kami mendukung adanya revitalisasi. Tapi kalau masih cukup kuat strukturnya, pembeli masih nyaman, dan kesalahannya bukan dari pedagang, bahkan dari pengelola, ini justru kami akan menjadi garda terdepan bagi pedagang untuk menolak revitalisasi. Beberapa saat yang lalu kita melakukan survei internal. Survei internal itu margin errornya 5%. 71% itu menyatakan menolak, 20, sekian persen itu abstain. Asumsi kami, kalau seumpama 5% margin error, kita masih ada 66%. Itu masih mutlak, masih kekuatan mayoritas. Walaupun begitu, kami berharap fakta-fakta yang akan kami sampaikan kepada Kementerian Perdagangan, ke Pemkot, dan ke semua pihak yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dalam kebijakan daerah, bukan intervensi ya, mengkoreksi kebijakan daerah. Kami berharap itu juga menjadi acuan dasar, acuan penting untuk mengambil kebijakan. Pola yang kami sesalkan, Pemkot ini mencoba menggunakan pola sembunyi, tidak terbuka dan seakan-akan memaksakan kehendak. Pola ini yang kami tidak setuju. Contoh begini, FS itu jelas-jelas bahwa di situ menyatakan bangunan strukturnya masih kuat. Ini semua pakar, semua orang menyatakan, termasuk yang membuat FS itu menyatakan bahwa bangunan masih kuat. Alasannya hanya overload, kumuh gitu ya, kurang baik, ventilasi. Itu akal-akalan pemerintah kota. Yang disalahkan jangan pedagang, yang dikorbankan jangan pedagang. Koreksi diri sendiri. Apakah pengelolaan selama ini udah bagus? Terus ditarik retribusi tapi tidak digunakan dengan baik, tidak dilakukan pembinaan, tidak dilakukan pembedahan, perbaikan. Pola-pola ini terus kita pelajari, terus kita carikan format yang baik untuk mencari solusi di Pasar Klewer. Alhamdulillah kita sudah ketemu dengan Komisi 6 DPR RI karena memang bidangnya itu. Kita ketemu juga dengan Kementerian Perdagangan, kita ketemu juga dengan Komnas HAM. Kita mencoba merangkul semua elemen-elemen di tingkat pusat, di tingkat elit, untuk mencoba menengahi kalau memang Pemkot masih bersikeras. Kenapa Pemkot masih bersikeras? Karena AMDAL sudah diwacanakan. Tiba-tiba ada pemasangan spanduk AMDAL di Pasar Klewer sehingga memacu reaksi yang berlebihan dari pedagang, memacu keresahan bagi pedagang. Ini pola-pola seperti ini nggak patut dan tidak wajar dilakukan oleh pemerintah kota. FS belum selesai, dia menggunakan melanjutkan proses selanjutnya. Ini nggak baik menurut saya. Kalaupun lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat AMDAL itu melanjutkan proses itu, ya kita akan mengikuti pola mereka. Kita akan hadang di pemegang kebijakan yang lebih di atasnya. Katakanlah kalau di Semarang, di wilayah dampak lingkungan di wilayah, kita akan sampaikan apa adanya, realitanya. Karena kalau mengharapkan kebijakan daerah, sepertinya ada rekayasa, ada
ada upaya-upaya yang meyakinkan pusat, meyakinkan daerah untuk mempercayakan mereka bahwa ini prosesnya sudah dilakukan dengan baik, padahal faktanya tidak seperti itu.